Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di Biologi Ciamica, sebuah channel yang membahas tentang kajian biologi dan lingkungan. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Biologi Ciamica. Kali ini saya akan membahas tentang kontrak kuliah dan PRPS genetika. Oke, bagi siapapun yang menyaksikan atau mengikuti atau mensubscribe YouTube saya ucapkan terima kasih. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan karya yang atau tidak ada hubungan sama sekali, semoga ada manfaatnya. Dan untuk mahasiswa yang sekarang lagi kuliah dengan saya, ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Di sini saya sedikit menerangkan tentang kontrak kuliah dan PRPS genetika. Ini ya, YouTube saya ini merupakan salah satu media pembelajaran saja, ya, secara daring. Saya pilih tidak tatap muka langsung, tatap maya maksudnya, karena ini mungkin nanti kalian bisa nikmati di malam hari, di pagi hari, atau kapanpun waktu luang kalian, tidak ya, dan kalian bisa putar berulang-ulang terus gitu ya. Oke, genetika merupakan mata kuliah yang sangat asik, mengasihkan, dan ini merupakan ilmu yang sangat luas sekali dan yang membawa dunia biologi ke masa puncaknya gitu ya. Di sini saya gambarkan, ini ada otak-atik, ini DNA, katakan apa itu DNA akan dibahas selanjutnya, ya, apa itu gen akan dibahas selanjutnya ya. Ya, genetika itu sebenarnya merupakan ilmu pewarisan sifat atau ilmu keturunan, ya. Sifat-sifat yang ada dalam diri makhluk hidup itu tentunya ada sandinya, katakanlah seperti itu, ya. Ada bahan dimana kenapa kok ada anak yang warna kulitnya hitam putih, ada anak yang rambutnya hitam pirang, dia ada orang seperti itu. Kucing aja warna rambutnya bisa bermacam-macam ya, bulu kucing itu ya, rambut kucingnya ada orange, putih, hitam, kelabu. Itu kok bisa seperti itu? Bahkan antara kita dan orang tua kita ada perbedaan, juga ada kesamaan. Kok bisa seperti itu? Nah, itu dipelajari dalam genetika. Nah, gitu ya, dipelajari dalam genetika. Tetapi tidak hanya itu, dari dasar-dasar genetika dasar ini maka akan muncul beberapa disiplin ilmu lagi. Contohnya rekayasa genetika mikroba, genetika kedokteran, banyak lain sebagainya ya. Yang tujuannya mempelajari ilmu genetika itu utamanya meningkatkan kualitas hidup ya, dari sesuatu ya, utamanya manusia mereka tumbuhan agar buahnya manis, buahnya besar, enak ya, dapat dikonsumsi dalam jumlah banyak ya, membuat produksinya melimpah cepat. Itu merupakan ranah di bidang genetika, otak-atik seperti itu. Sifat ya, nanti ada sifat yang tampak, ada sifat yang tidak tampak ya, katakanlah fenotip dan genotip. Nah, seperti itu. Jadi
Deskripsi mata kuliah genetika merupakan ilmu keturunan, cabang dari ilmu dasar biologi, ya. Seperti tadi, awalnya memang mempelajari keturunan, sifat yang diturunan dari induk kepada anak, tetapi selebihnya itu merupakan hal yang luar biasa, ya. Tidak hanya kuwi kanek wong kok anaknya warna kulitnya hitam, bapaknya putih, mosok anaknya, itu enggak hanya seperti itu gunanya, ya. Kalau kalian lihat film, senton dikit-dikit tes DNA, menguji ini anaknya siapa, tidak hanya seperti itu, ya. Malah kerekayasa untuk meningkatkan kualitas suatu makhluk hidup itu bisa dilakukan dengan genetika, dan di mata kuliah ini merupakan dasar-dasarnya, ya. Oke. Kemudian capaian pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisa segala sesuatu yang berhubungan dengan genetika, ya. Apapun di kehidupan kita dalam dunia biologi, dalam dunia kita, dunia ini, ya, itu tidak akan lepas yang dari nama ilmu genetika, ya. Orang yang melakukan hubungan seksual sebenarnya itu merupakan dasar genetika secara sederhana. Kalian melakukan pemulihan tanaman dengan mengkawinkan, mengsilangkan, misalkan secara generatif, ya, silang antara putik dan benang sari, disilangkan antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya, ya, yang sesama jenisnya namun beda variasinya, gitu ya, dan menghasilkan varian yang baru lagi, ya. Tidak hanya seperti itu, namun dari hal yang seperti itu tadi itu bisa diutak-atik, ya, tidak melakukan sederhana tadi, tapi hanya diambil istilahnya sequencingnya, gitu ya. Nah, karena seperti itu. Contohnya COVID-19 itu, ya. Pembuatan vaksin juga banyak sedikitnya menerapkan ilmu genetika, itu, ya, merekayasa DNA atau RNA virus supaya bisa tidak menginfeksi manusia itu gimana, nah itu, ya. Kemudian kok bisa coronavirus itu yang awalnya menyerang menginfeksi hewan menjadi manusia, apakah memang benar-benar terjadi perubahan secara alamiah atau ada yang melakukan perubahan atau merekayasa, nah itu nanti masuk ke ranah genetika, seperti itu, ya. Kemudian yang diharapkan dari mata kuliah ini terutama pada jurusan tadris biologi, ya, karena saya membuat YouTube ini untuk pembelajaran di jurusan tadris biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, dan siapapun yang melihat semoga ada manfaatnya, ya. Jadi diharapkan mahasiswa bisa memanfaatkan ilmu genetika, ya, dan mengaplikasikan pada bidang lingkungan, karena di kita ada bidang minat lingkungan dan kelautan. Pada lingkungan dan kelautan, lingkungan nanti mungkin memecahkan masalah lingkungan pencemaran dengan secara genetik, dan juga misalkan ke lautan meningkatkan hasil laut juga secara genetika, rekayasa, dan juga nanti ini bisa digunakan dalam pendidikan, dalam proses pengajaran jika kalian menjadi guru, ya, karena profil lulusan kita menjadi guru dimanapun berada seperti itu. Dan materi perkuliahan ada kontak kuliah, ada dasar-dasar genetika, kemudian ada hukum keturunan, beberapa tokoh yang mengawali hukum keturunan, dan yang paling terkenal adalah Mendel, gitu, ya. Dan kita akan bahas perkenalan monohibrid, dihibrid, kemudian ada bahan genetik, selanjutnya ada organisasi genom organisme, ada ekspresi genetik, genetika populasi, dan nanti ada praktikum
praktikum kita langsung tatap muka, artinya kalian datang ke kampus dan ada perizinannya, nanti dipergelombang gitu kita praktikum. Kalau genetika tidak praktikum itu hampa itu ya. Oke ya. Ini untuk materi. Kemudian buku acuan, ada genetika tumbuhan, genetika manusia, genetika satu, histogenetika. Ini bisa didapat dimanapun kalian berada, lewat Shopee, Lazada, atau beli langsung ke Gajah Mada University Press, online juga bisa ya. Ini acuan saya dalam mata kuliah ini. Kemudian untuk UTS saya kasih ini persentase 25, UAS 25. Kenapa? Karena saya lebih meyakinkan tugas lebih besar daripada UTS UAS. Ya memang sih tidak percaya sepenuhnya ke mahasiswa bisa jujur gitu ya. Tugas 50% termasuk dari kehadiran, partisipasi itu masuk ke tugas. Lebih jelasnya nanti silakan kalian download RPS saya di e-learningnya YIN Tulungagung. Oke. Kemudian tata tertib atau pesan kuliah. Jadi kalian, saya harapkan kalian 15 menit itu sudah standby ya, sudah masuk ke GC ya, kemudian tepat jam perkuliahan kita mulai ya, dan saya harapkan ketika jam kuliah itu belum selesai, tolong jangan meninggalkan kelas daring dulu ya. Bolehlah kalian sambil apa, tapi tolong perkuliahannya direken gitu ya, jangan diabaikan. Mentang-mentang tidak ada pengawasan dari dosen kemudian abai gitu, hilang entah kemana. Kemudian kehadiran minimal 75%, jadi 4 kali nggak masuk gitu ya. Kemudian jika izin tidak masuk kuliah, langsung di WA group ya, jangan WA seperti saya satu persatu, saya bingung nanti. Di grup aja, saya memudahkan saya untuk mengkontrol ya. Kemudian jika ada tanggal merah, kita ganti dengan hari yang lain atau diganti dengan tugas. Oke, sekian. Semoga ada manfaatnya. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang dasar-dasar genetika. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.